Bagaimana menilai harga perusahaan? Nah, kalau mau jual beli perusahaan, Anda harus tahu ini dihargain berapa nih. Ya. Coba kalau saya tanya, Anda tahu angkringan? Ya, Siap, tahu Pak. tahu. Siap tahu, Pak. Kalau angkringan dibeli atau dijual harganya berapa, Mas? Mbak? 5 juta paling Pak. 5 juta. Itu beli atau jual 5 juta itu? 5 juta. Angkringan itu harga beli atau harga jual? Harga beli. Harga beli, Pak. Harga beli. Kalau dijual berapa? Kalau Anda beli itu maksudnya beli angkringannya udah jadi semuanya ya? Bukan beli rodanya, beli makanannya sendiri. Ya, Atau Pak. modalnya? Modalnya atau harga beli? Siap, menurut saya 20-an, Pak. 20 juta itu harga beli usaha angkringan. Siap, sudah termasuk dengan gerobak dan segala macam, Pak. 20. Sudah Tapi jalannya. Tapi belum dengan barang-barang yang akan dijual, baru propertinya saja, Pak. Oh, dari gerobaknya harganya berapa, Mas? Bisa sampai 20 Siap. juta. Izin, Pak, menurut Ya. perhitungan saya, ketika bantu temannya buka angkringan di sini, dia pakai gerobaknya pakai gerobak mobil angkot gitu. Oh, mobil angkot. Kayak food truck gitu, Pak. Jadi sekitar 15-an untuk food trucknya. Oh, oke, food trucknya. Ya. Terus untuk menyewa tempat sekitar 5 jutaan, Pak, per tahunnya. Jadi baru tempat ya. tempat Kalau dan makanannya sih murah ya. siap. Untuk makanan sendiri mungkin Berapa? orang-orang bisa titip, kemudian dijual kembali dengan harga yang relatif agak sedikit dinaikkan, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Mas Pandey boleh tahu nggak sehari bisa untung berapa nih food truck ini? Keuntungannya bersih. Untuk keuntungan food truck sendiri, Pak, kalau misalkan daerah Denpasar ataupun daerah Badung, untuk perharinya sekitar 350-an, Pak, bersih. 350.000 bersih. Oke. Siap. Bagus ini. Mas Pandey sudah punya angka-angka ini, bagus ini, sudah mulai melek ya. Nah jadi, saya tanya nih, misalkan saya coba tanya ya, tanya Mbak siapa nih, atau siapa di sini ya. Saya tanya Irfan Chandra ada nggak? Nadira Putri? Siapa? Nah, Nadira Putri saya tanya ya. Nadira Putri kalau punya uang 20 juta, mau nggak beli angkringan yang sudah jadi 20 juta? Hasilnya katanya 350.000 per hari. Mau nggak? Siap mau, Pak. Hah? Siap mau, Pak. Mau. Kenapa mau? Soalnya di daerah saya kan anak-anak muda kalau malam sering nongkrong di angkringan, Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang Anda harus tahu, karena beli 20 itu kemahalan atau kemurahan. Kan itu harus tahu. Berarti Anda harus bisa menghitung valuasi nilai perusahaan ya. Nah, kalau misalkan harganya 20 juta, uang 20 juta disimpan di bank, ya, sebulan dapat berapa? Di bank nggak ada isinya ya. Anda di deposito lah, deposito itu yang paling bagus kalau di bank. Deposito itu 0,5% sekarang sebulan. Ya, sebulan kalau disimpan di deposito 0,5%, berarti dari 20 juta sebulan dapat berapa? 1% itu 200.000. Ya, berarti cuma 100.000 ya. Sedangkan ini kalau tadi Mas Pandey bilang sehari dapat 350.000. Jauh sekali bedanya. Ini bagus ini. Harganya 20 juta. Kalau boleh saya mau beli 10. Siap, Pak. Ya, kalau menurut kan tergantung daerah juga, Pak. Kalau daerah Denpasar dan daerah Badung. Kalau daerah Badung itu relatif orang-orangnya masih muda-muda, sedangkan Denpasar itu kan orangnya banyak pekerja, Pak. Jadi mereka fokusnya untuk bekerja saja, tidak memikirkan hal-hal seperti nongkrong segala macam, Pak, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan dijualkan lagi perusahaan tersebut, perusahaan angkringan tersebut, mungkin harganya nggak 20, Pak, kalau menurut saya. Oh, mungkin mau dijual berapa? Kalau misalkan saya mau jual angkringan saya seperti itu, Pak. Mungkin kalau jual, Pak, mungkin di atas 60, Pak. Karena kenapa? Karena per bulannya itu kan dia dapatnya 9 juta ke atas.
Nah, Ya. kalau dalam ditempuh misalkan kita belinya 20, dalam kurun waktu 3 bulan atau 4 bulan ke depan kan sudah balik modal, Pak. Seperti itu. Iya. Siap, terima kasih, Pak. Jadi mau dijual 60 ya, 100 mau dijual nggak? Kemungkinan enggak, Pak, karena investasi di situ sangat besar, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Oh, tadi kan modalnya 20 katanya. Kalau dijual 100 juta nggak dilepas ya? Kasihan pelanggannya, Pak. Kok beda orangnya? Gitu. Oh. Nah, ini kalau ini punya Anda ya, Anda mau jual berapa, Mas Pandey? Kalau punya Anda ini, angkringan mau dijual berapa? Tadi tahu misalkan saja bahwa sehari dapat 350.000. Misalkan ya. Mana mau jual berapa? Cara ngitungnya harga perusahaan Anda berapa gimana? Ini penting buat teman-teman yang lain punya bayangan. Kalau saya punya usaha yang sehari ngasilin 350.000, ya wajarnya saya jual berapa gitu ya. Tentunya harus ada yang beli. Tapi yang beli juga kan mikir, oh kalau dengan 100 juta saya bisa dapat 350.000 per hari, untung nggak ya? Gitu kan. Jadi harus ada pegangan. Ini Siap yang untung, Pak. untung ya. Siap untung, Pak. Berarti Anda mau jual nggak 100 juta? Enggak juga. Mau dijual berapa? Siap 200, Pak. Karena mau karena jual pertama mencari Ya, pelanggan susah. Kemudian untuk pelayanan customer serta dekorasi segala macam itu sangat dipandang banget kan, apalagi kita buka tongkrongan, nggak mungkin dong tongkrongan tersebut kita Iya. biarkan saja tidak terawat. Biaya perawatan, terus biaya kita mencari customernya, terus customernya suka dengan tempatnya, itu juga perlu biaya, Pak. Jadi menurut saya 200-300 masih laku, Pak. Siap, terima kasih, Pak. 300. Oke, dinaikin lagi ya 300. Oke. Nah, apa-apa. Ini kan yang penting ada yang membeli. Dan kita tawarkan ke yang membeli. Sehingga perusahaan Anda harus menarik. Ya. 300 juta. Wah, enak itu modal 20 juta. Ya. Anda siapkan ini perusahaan, katakanlah dalam setahun, jadi 200 juta aja. Ya. Modal 20 juta dalam setahun Anda siapkan usaha angkringan, Anda 10 kalinya berarti naiknya ya dalam setahun. Bagus. Nah, tinggal pastikan bahwa ada yang beli 200 juta. Nah, ini adalah cara pandang seorang investor, bukan pebisnis. Ya, kalau Anda pebisnis, yang penting saya jualan, ya perusahaannya nggak bakal saya jual. Itu cara pandang pebisnis. Jadi kalau Mas Pandey cara pandang seorang investor, saya akan jual. Saya bikin lagi yang kedua. Saya bikin lagi yang ketiga. Jadi jualannya bukan satu perusahaannya. Angkringannya bisa 10. Bayangkan kalau 10 berarti 2M. Dapat uang. Nah, 10 angkringan dijual terusnya bertahap atau kerjasama sama teman atau lain. Jadi pola pikirnya saya akan jualan angkringan, bisnis angkringan, bukan jadi nungguin angkringan jadi punya usahanya, enggak. Ya, mungkin dijual setengahnya boleh jadi partneran. Ya itu hanya skema. Tapi pola pikirnya ya Anda adalah bikin usaha untuk dijual. Beda caranya ya, bukan hanya untuk dipakai sendiri atau jadi usaha yang milik sendiri. Jadi kalau dijual ya Anda 10 kalinya. Wah, hebat tuh dalam setahun harganya bisa 10 kalinya. Ya, tinggal mulai dari awal Anda siapkan tuh pembelinya. Oh, pembelinya harus mau 200 juta. Nah, caranya gimana? Pak, kalau Bapak punya uang 200 juta, deketin tuh pembelinya. Misalkan tetangga Anda yang baru jual warisan. Mas, uang 200 juta kalau disimpan di deposito, ya sebulan paling kalau 1% ya sebulan, cuma 2 juta, Pak. Di bank. Tuh ya. Tapi kalau di angkringan, Anda anggap 350 kali 3. Ya, berarti 1 juta kali 10, 30 juta tuh. Sebulan Pak untungnya. Nih, ada buktinya. Setahun saya udah melakukannya. Perusahaan ini ada keuangannya. Buktinya selama setahun bahwa per bulan dapat 30 juta. Ya katakanlah 20 juta Pak sebulan. Bukti. Ada rekening banknya, ada namanya perusahaan Pak Ahmad Angkringan. Jual 200 juta, laku. Kenapa? Karena sebulan kalau di deposito hanya 2 juta, ini 10 kali deposito.
Pasti banyak yang antri tuh beli angkringan. Tapi bukan angkringan seperti itu ya, Anda harus didigitalkan. Digitalkan itu apa? Punya webnya, keuangannya keluar masuk diatur sama software accounting, ya. Karena harganya udah 200, mungkin bisa dijual 500 juta juga. Tapi jelas keluar masuknya. Anda datang ke bank aja sama bank dikasih pinjaman pasti 100-200 juta. Ya. Ada perputaran, ada bukti, ada accounting, ya, ada digitalnya. Nah, jadi mindset-nya Anda bikin perusahaan itu bukan untuk cari untung saja, mau Anda jual. Ya. Jadi tadi makanya dari awal saya bicara ke Anda harus bisa jual beli perusahaan, Anda harus bisa menaksir, oh ini harga perusahaannya berapa. Kalau dijual laku nggak? Kalau perusahaan yang ternyata tidak ada prospek setahun 2 tahun ke depan akan mati, ya orang ada yang mau beli juga. Misalkan Anda jual warnet, harganya 10 juta, 20 juta. Belum tentu ada yang mau beli, prospeknya nggak jelas. Tapi misalkan perusahaan yang ada IoT, digitalnya, ada blockchain, ada hal-hal yang aneh-aneh, hebatnya ada drone-nya. Walaupun asetnya cuma 100 juta bisa dijual 1 miliar. Karena prospek, ya seperti Gojek, 167 triliun itu karena prospek. Customer-nya begitu banyak. Ya, asetnya kecil tapi potensinya besar. Itu Anda jualan potensi. Ya. Nah, ini mindset kita, mindset Anda diarahkan ke seperti itu ya. Anda harus bisa menilai, memvaluasi perusahaan. Nah, kita lihat bagaimana yang paling mudah memvaluasi perusahaan. Banyak sekali teorinya bagaimana Anda memvaluasi sebuah perusahaan. Tapi kita cari yang paling simpel aja. Nanti kan ada konsultannya kalau udah perusahaan besar. Kalau kecil-kecil ya pakai hitungan sederhana aja. Ya, nih menentukan nilai sebuah perusahaan dijelaskan dalam 3 menit. Ya, kita lihat dulu nanti baru saya jelaskan yang paling simpel. How to value a company, explained in 3 minutes. Let's say you have a lemonade stand. It has a table worth $10, a pitcher worth $5, and drinking glasses worth $5. So a total of $20. If someone offers you $21 to buy your lemonade business, what would you say? Maybe you'll say yes, because its assets are worth only $20. But what if your lemonade business is safely and consistently earning you a net profit or cash flow of $100 a year? Would you still sell it for $21? Of course not. You will get $21, but you will lose $100 every year forever. So, if I want to convince you to give up $100 a year forever, how much would I have to pay you? Simple. I must give you enough money to deposit in the bank so that the bank can give you an interest of $100 a year. That way, you can still earn $100 per year, even if you don't have your lemonade business anymore. How much money do you need to deposit into the bank so that the bank will pay you interest of $100 a year? If bank interest rates are 10%, then you would need to deposit $1,000 to earn $100 a year, because $100 is equal to 10% of $1,000. So now, what is the value of your business or company? Is it $20, which is the value of its assets? Or is it $1,000, which is the value based on yearly earnings? As financial managers, we tend to value a business based on the value of its earnings. So in this case, it would be $1,000 and not $20. Of course, this was just a super simplified story and example to teach the basic concept. Do you also want to learn how to calculate the value of a company or business based on earnings? Watch my free video at mbabullshit.com. Jadi, see you there. Ya, seperti itu. Jadi nilai perusahaan itu dihitung dari penghasilannya tahunan. Itu untuk perusahaan yang besar lah ya, menengah ke atas lah. Jadi sebenarnya dari profit. Jadi Anda harus hitung profitnya, ya. Hitung profit tahunannya, yang dalam bahasa accounting dibilang EBITDA. Ya.
earning before interest, tax, deduction, penurunan depreciation, amortisasi. Ya, jadi biasanya EBITDA atau keuntungan setahun dikali 10, mudahnya, ya mudahnya. Kali 5 sampai 10 lah. Jadi kalau keuntungan setahunnya 1 juta, misalkan, ya, oh berarti harga perusahaannya sekitar 5 juta sampai 10 juta. Ya, jadi keuntungan tahunan yang dihitung ya, keuntungan tahunan dikali 5 atau sampai dikali 10 tergantung bayangannya. Ya, jadi itulah. Jadi kalau tadi balik lagi, angkringan sehari 350.000, berarti sebulan 350 kali 30 kali 3 kan 1 juta, kali 10 juta ya sebulan, ada 10 juta Mas? Siap 10. Ya 10 juta sebulan, berarti setahun berapa? Siap 120-an Pak. 120 juta setahun ya. Coba kali 5, jadi berapa? 500 juta. 600-an Pak. Ya 600. Berarti harga angkringan itu 600 juta kalau dijual. Anda mau jual nggak? Ya, jual segera mungkin Pak kalau ada yang beli. Betul nggak? Kalau Anda mau nunggu sampai dapat untung 600 juta, lama, mending Anda jual. Jadi Anda bayangkan sebuah angkringan aja kalau dijual harganya 600 juta. Valuasi perusahaan. Nah, sekarang tinggal tugas Anda bagaimana membuat angkringan itu terdigitalisasi dan bisa dijual dengan harga 500 atau 600 juta. Kalau Anda udah berhasil itu kenapa bikin 1? Bikin aja tiap bulan 1. Ya? Itu makanya mindset-nya harus mindset ke jual beli perusahaan. Ya? 5 sampai 10 kali harga keuntungan tahunan. Pegangan aja seperti itu. Tapi pastikan bahwa perusahaan Anda, karena ini udah dihitungannya ratusan juta, ada accounting-nya, ada digitalnya, ada nama CV-nya, kayak gitulah. Itu teknis ya kesananya. Tapi cara mindset Anda harus seperti itu. Bikin perusahaan itu untuk dijual. Ya, karena nanti akan bisa dibesarkan sama orang lain, pihak lain bisa lebih cepat daripada dibesarkan sama Anda. Ya, misalkan nanti saya cerita ada contoh-contohnya. Ya, nggak perlu dijual semuanya, jual setengahnya 300 juta. Mau nggak? Ya mau Pak. 300 juta dapat uang, masih punya setengahnya di situ. Kalau dikembangkan sama orang lain, sama perusahaan besar misalkan, jadi besar itu angkringan, jadi kayak restoran, Anda punya sahamnya 50%. Masih untung bulanannya juga dikasih. Kan dari saham 50%. Ya, jadi ahli apa? Ahli bikin perusahaan itu yang sangat dicari orang. Bikin angkringan nggak 1, jadi Anda ahli bikin angkringan. Nah, itu kalau angkringan. Saya yakin kalau Anda ahli di bidang drone, ya bikin perusahaan drone-drone banyak-banyak jual. Anda ahli dibikin engine, ya Anda bikin perusahaan engine, maintenance engine, banyak jual. Jualnya kemana? Banyak pembelinya. Garuda mau beli. Ya, perusahaan lain. Banyak yang nunggu membeli perusahaan-perusahaan kecil, engine yang nanti akan dibesarkan sama mereka. Ya. Tugas Anda seperti tadi bikin perusahaan, Anda jual. Kalau memang Anda punya keahlian di situ, di teknisnya, Anda tahu kalau saya bikin angkringan itu seperti ini, cari market itu seperti ini. Itu adalah aset Anda. Ya, aset Anda yang bisa membawa Anda semakin besar.